Barangkali Anda sekalian pernah melihat YouTube tentang seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa semua orang Kristen nantinya di surga akan menjadi perempuan. Melihat itu, saya langsung tidak rela. Tidak perlu membuktikan, tetapi saya meyakini diri saya laki-laki sejati. Para romo pasti juga tidak akan rela, para suami dari istri siapapun juga tidak akan rela kalau nanti akan menjadi perempuan di surga. Tokoh agama itu mengatakan demikian karena melihat seluruh perjanjian lama dan juga perjanjian baru sampai kitab Wahyu mengumpamakan umat Allah sebagai perempuan, permaisuri, Allah sebagai pengantin laki-laki. Kalau itu akan benar, para suster akan menjadi mempelai siapa? Kalau itu akan benar, berarti Tuhan itu poligami sebanyak-banyaknya. Tafsiran itu saya mengerti orang yang tidak paham akan bahasa simbol. Itu baru salah satu simbol yang mengungkapkan relasi antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Ada berbagai simbol sebagai ungkapan relasi itu. Ada simbol tentang domba. Apakah semua orang juga akan menjadi domba kalau simbol itu dinyatakan harafiah seperti itu? Lalu dalam Injil hari ini kita semua diumpamakan ranting-ranting dan Yesus pokok anggur. Apakah itu juga berarti kita ini hanya tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan secara khusus hanya anggur? Tidak ada yang menjadi pisang, tidak ada yang menjadi pete atau jengkol dan seterusnya. Sekali lagi, tafsiran itu adalah tafsiran orang yang tidak mengerti bahasa simbol. Simbol atau sakramen bahasa gerejanya adalah tanda dan sarana untuk mengungkapkan sesuatu yang dalam, yang sulit diterjemahkan dengan bahasa biasa, dengan bahasa sehari-hari. Sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang luhur. Kita diumpamakan sebagai entahlah domba atau tumbuh-tumbuhan, ranting anggur, atau sebagai pengantin, mau mengungkapkan Allah yang demikian dekat, tak terpisahkan dari kita manusia. Semua simbol atau gambaran mau mengatakan kesatuan. Allah demikian rahim, memperlakukan manusia demikian dekat karena kasih-Nya, bahwa manusia seharusnya tidak layak diperlakukan demikian karena tidak sesuai dengan kehidupan dan pribadi Allah sendiri. Itu tidak menghalangi Allah untuk mengungkapkan kerahimannya, mengasihi tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dan siapapun, tidak memandang jasa, tidak memandang latar belakang. Kita kemudian diungkapkan oleh Kristus, Putra Allah, tak terpisahkan dari hidup Allah, melekat padanya. Allah ingin dijadikan bagian dari hidup kita.
karena Allah menginginkan kita menjadi bagian dari hidupnya. Kristus sehati seperasaan dengan Allah, tidak mempunyai tujuan yang berbeda, dan karena itu perutusannya ke dunia yang oleh Allah dia laksanakan dengan setia, sepenuh hati, segenap jiwa raganya. Kristus pun kalau harus sengsara, pun kalau harus mati di salib, dia tidak mundur. Dia melaksanakan apa yang ada dalam hati Allah, sebab dia sendiri sejak semula bersama dengan Allah. Dan ketika melaksanakan perutusannya, dia menjadi manusia. Seluruh kepenuhan Allah pun diam dalam dirinya. Maka harapannya kepada kita adalah, kamu diamlah dalam diriku, maka kami akan diam di dalam dirimu. Diam artinya mapan, kerasan, bahagia. Di dalam Kristus kita akan bisa berbuat banyak untuk diri sendiri, tetapi untuk keselamatan sebanyak mungkin orang. Dan itulah dimensi iman kediaman kita di dalam Kristus, untuk keselamatan orang lain. Lebih jauh, inilah kerahiman Allah. Manusia bersyukur dan karena itu mengikatkan diri, rela untuk diam di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri menginginkan dirinya diam di dalam kita. Hal yang sama dihidupi oleh semangat konsili pertama Yerusalem. Paulus dan Barnabas mewahyukan, menceritakan, mengabarkan Yesus yang mencintai semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Tetapi banyak orang masih meyakini bahwa keselamatan hanya untuk kelompoknya. Dan karena itu Paulus diutus bersama para Barnabas ke Yerusalem untuk bersidang, untuk berbicara kepada para rasul. Bukan diawali oleh Paulus atau Barnabas bahwa kerahiman Allah itu dimengerti untuk semua orang. Petrus sudah lebih dahulu ketika berjumpa dengan Kornelius, pada akhirnya dia mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan mengasihi semua orang siapapun tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Kerahiman yang sebesar itu hanya bisa dihidupi dengan bersyukur. Dan inilah kaul, inilah penyerahan diri, inilah kemuritan, mengikuti Yesus dengan setia tanpa berpaling, karena dia ungkapan kerahiman Allah yang mengasihi kita tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Provisiat kepada para suster juga yang merayakan kehidupan membiara 25 tahun, 60 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Juga yang merayakan hari-hari mengawali kemuritan kita. Kita semua siapapun diundang, juga yang terpanggil dalam kehidupan berkeluarga, untuk setia kepada Allah, karena Allah adalah Bapa yang Maha Rahim, Maha Baik untuk kita semua. Kerahiman yang sekali lagi hanya bisa kita syukuri dengan hidup setia juga, karena Allah juga setia. Tuhan memberkati kita.
Amin.